Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita coba review sedikit kemarin apa hari Selasa yang sudah diberikan untuk perguruan tinggi pembina. Kita sekarang untuk peserta. Jadi dalam acara sosialisasi calon peserta program magang perantara laboratorium ini, tadi filosofinya sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Ya, jadi itu terkait dengan daya saing ya. Untuk saat ini untuk daya saing kita perguruan tinggi punya peran yang sangat strategis dan kita hanya fokus pada komponen dari akademisi. Jadi salah satunya adalah peranata laboratorium pendidikan. Itu yang salah satu tadi bagaimana kita disampaikan oleh Pak Direktur untuk fungsi dari PLP terkait dengan inovasi fungsi. Jadi di sini kita dituntut untuk punya critical thinking, problem solving, kemudian kreativitas, ya, komunikasi, dan kolaborasi. Itu salah satu dari agenda yang akan kita bahas nantinya. Nah, dasar hukumnya itu sudah jelas, Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa kita didasari oleh peraturan Permen Pan RB yang baru nomor 7 2019. Ini kaitannya dengan juga sebenarnya yang lama masih sama dari yang nomor sebelumnya. Jadi ini perbaruan untuk perguruan tinggi. Nah, kemudian ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur juga bahwa ya fungsi daripada PLP itu seperti apa. Nah, di sini kita titik beratkan pada program magang nantinya adalah meliputi bagaimana merencanakan, mengoperasikan, kemudian menggunakan alat dan bahan sesuai yang ada di peraturan. Jadi kita tidak menyimpang. Berikut juga untuk mendukung hal tersebut, maka perlu adanya pelatihan di sini. Nah, jadi seperti disampaikan tadi bahwa tidak mungkin kita langsung bisa profesionalisme, tapi perlu ya suatu latihan. Dan latihan untuk program magang ini adalah khusus untuk pelatihan teknis. Jadi itu yang paling utama ya. Jadi bukan yang fungsional. Jadi kita lakukan pelatihan teknis. Kemudian di sini tujuannya apa? Itu adalah meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial dari Bapak Ibu. Dan selanjutnya untuk sebagai acuan kita memang menggunakan ISO 17025/2017. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita sebenarnya bukan kaku di situ, tetapi yang penting sistem tata kelola laboratoriumnya dapat berjalan dengan baik. Itu yang paling utama. Dan poin-poinnya memudahkan kita mengacu ke sana karena di situ semua jelas mirip dengan apa yang disampaikan pada peraturan Permen Pan RB nomor 7 kalau nggak salah tadi 2019 ya. Nah, terus kemudian tujuannya jadi selain itu juga kita ingin mengupdate pengetahuan seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi bahwa perlu komunikasi, kemudian ada sarana PPI PLPI yang bisa membantu kita mengembangkan pengetahuan yang up to date di situ diharapkan, dan ini juga salah satunya adalah untuk magang. Ya. Nah, ini yang penting mungkin nanti sudah dijelaskan di peraturan panduan magangnya, saya tidak bahas. Nah, untuk tahun ini sudah disepakati bahwa bidang ilmu yang difokuskan adalah bidang ilmu fisika mekanika, ya, kemudian bidang kesehatan atau biologi juga masuk, bidang kimia masuk dalam bidang lingkungan, dan bidang pertanian sebenarnya agroindustri. Jadi mungkin di sini kita tidak bisa semuanya memasukkan bidang-bidang ilmu karena keterbatasan, tapi bukan berarti tidak dipikirkan oleh Pak Mul nantinya. Mungkin saya rasa pasti dipikirkan, makanya mohon Bapak Ibu kalau yang mengisi formulir pendaftaran, coba lengkapi dulu. Mungkin di situ bisa membantu kami sebagai narasumber untuk menseleksi, kemudian menilai mana yang belum terlayani, mana yang sudah bisa langsung masuk ke program ini. Karena
program pelatihan ini tidak sekali, ya walaupun ini baru pertama, tapi juga direncanakan untuk berkelanjutan. Kemudian lagi yang lain yang penting di sini adalah perlunya kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi PLP ini nantinya harus dapat izin dari perguruan tinggi pengirim. Ini penting sekali karena di situ terlihat bukan kemauan PLP saja, tetapi secara organisasi, jadi etika kinerjanya itu jelas. Nanti ada kaitannya dengan institusi Bapak Ibu sekalian. Jadi itu sangat penting persyaratan itu. Kemudian lebih lanjut, ini nanti sudah ada di peraturan, Bapak bisa Ibu lengkapi. Dan saya hanya sedikit menyampaikan tentang ya tadi surat izin, kemudian juga kesediaan, karena ini komitmen, kaitannya dengan komitmen para Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan. Kemudian memang dalam kondisi sehat, itu yang penting sehingga tidak menjadi masalah di belakang hari. Nah, ini juga sama, saya rasa sudah bisa dilanjutkan. Nah, untuk program pelatihan ini yang dirancang oleh nanti oleh perguruan tinggi pembina, diharapkan oleh panitia pelaksana itu adalah praktiknya sekitar 70% dan teori 30%. Dalam arti kata praktek ini, praktek di laboratorium juga termasuk juga praktek di meja, misalnya membuat SOP atau apa segala macam itu. Jadi di situ komponennya seperti itu. Dan sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga yang sudah disampaikan tadi Pak Direktur bahwa terkait dengan laboratorium pendidikan. Jadi difokuskan memang tentang pengelolaan laboratorium. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan perlunya pengembangan profesi dan tidak mungkin hasil itu terjadi dalam 1 hari atau 2 hari. Jadi kita perlu waktu untuk dan perlu proses. Kemudian yang selanjutnya adalah benchmarking. Ini kita ingin coba Bapak Ibu nanti juga bisa melihat kondisi di lapangan, ya. Sebagaimana mungkin kita bisa perhatikan bagaimana mereka melayani, ya. Jadi suatu industri melayani dan laboratorium bisa mensupport layanan mereka, baik itu jasa maupun itu produk. Mungkin dari situ diharapkan ada satu masukan. Nah, itu saya rasa yang bisa disampaikan. Dan ini poin-poinnya sama persis diambil oleh ketentuan yang akan dilakukan Bapak Ibu di laboratorium sesuai peraturan Permenpan RB tadi. Ya, jadi terkait dengan pengelolaan laboratorium, hanya saja mungkin untuk K3 mungkin ini tidak sama ya, jadi tidak langsung di dalam program khusus ya, tetapi disesuaikan dengan alat yang digunakan ya, nantinya seperti itu ya. Karena biasanya kita yang tahun lalu itu mengirimnya ke Australia biasanya kalau nggak salah udah 2 tahun nggak, saya rasa dari berapa kali lah di sana ya. Dan lanjutnya ini harapan tadi yang sudah disampaikan bahwa kita ingin mengharapkan ada ukuran kompetensi nanti yang dicapai oleh Bapak Ibu terkait apakah kadang-kadang seperti misalnya Bapak Ibu bisa saja posisinya di level ahli muda, tapi kalau dilihat job desk-nya, kerjaan yang dilakukan itu levelnya masih 1 gitu. Padahal sebenarnya kalau ahli muda itu levelnya 3. Artinya bisa bekerja secara independen, mempunyai otoritas mengevaluasi hasil kerja di bawahnya, yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur membantu teman kerja ya untuk berkembang ya. Kemudian bisa melakukan problem solving, misalnya ada permasalahan ya seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya dari hasil-hasil yang akan dicapai. Dan itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan, karena ini nanti detailnya mungkin akan kita bahas dalam tanya jawab. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Ya, terima kasih Pak Andi gitu ya. Jadi sebelum nanti mungkin langsung saja ini ya. Ya. Mas Andi, oke. Jadi Bapak Ibu ya, supaya nanti nanyanya tidak berulang-ulang gitu ya, karena ini memang saling berkaitan memang gitu ya. Jadi
setelah yang ini, acara yang tadi disampaikan oleh Pak Andi gitu ya, berikutnya nanti akan disampaikan bagaimana gitu ya, teman-teman semua para PLP jika ingin melamar gitu ya, atau mengusulkan ya, melalui apa, seperti apa gitu ya, nanti akan disampaikan oleh Mas Anggi ya, Anggi Trisnawan gitu ya. Mas Anggi, moga-moga sudah siap gitu ya. Kalau sudah siap, kami persilahkan Mas Anggi. Baik Pak, sebentar saya buka dulu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sini saya akan menyampaikan sedikit panduan bagaimana cara melakukan pendaftaran pendaftaran BIMTEK melalui laman yang sudah kami siapkan. Jadi di laman yang sebentar, ini belum start lagi. Oke, jadi langkah pertama untuk Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran itu melalui alamat bimtek.sumberdaya.kemdikbud.go.id. Jadi di sini di alamat inilah nanti Bapak Ibu bisa melihat tawaran-tawaran yang dibuka oleh SDID, oleh Direktorat Sumber Daya. Ya, jadi tawaran-tawaran yang terkait dengan pelatihan ataupun BIMTEK yang lain itu nanti akan muncul di sini. Nah, ini halaman yang nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kalau buka alamat yang tadi, itu akan tampil halaman seperti yang tampil di layar. Jadi ada beberapa bagian di sini. Yang pertama di sebelah kiri ini ada periode BIMTEK dan Semiloka yang bisa diikuti. Jadi kalau ada yang ditawarkan, nanti akan muncul di sini. Gitu. Jadi sesuai dengan kapan periode itu ditawarkan. Kalau memang tidak ada ya nanti tidak muncul di sini. Kemudian di bagian sebelah nomor 2 itu ada dokumen unduhan. Ini pastikan nanti Bapak Ibu bisa mengunduh dokumen-dokumen yang kiranya akan penting untuk dipelajari. Jadi untuk panduan pengajuan BIMTEK ataupun yang lainnya. Nah, ini bagian ketiga ada tombol untuk login. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran, ini bisa cukup login untuk misalnya untuk melengkapi dokumen ataupun yang lainnya. Kemudian langkah kedua setelah membuka laman tadi, Bapak Ibu bisa memilih periode yang diinginkan, yang akan yang akan mendaftar di situ. Jadi misalnya di sini ada banyak pilihan, Bapak Ibu bisa klik salah satu yang diinginkan. Nah, setelah menekan tombol daftar, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada pilihan daftar sekarang atau login. Nah, dua pilihan ini berbeda tentu saja. Kalau yang login ini kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun sebelumnya, jadi pernah punya akun di tahun sebelumnya ataupun di BIMTEK sebelumnya, itu bisa login langsung. Kalau belum, tinggal klik daftar sekarang. Nah, kalau sudah, nanti ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu belum melakukan pendaftaran. Jadi tadi menekan klik daftar sekarang, nanti akan muncul ini. Nah, NITK dan alamat email ini harus diisi. Jadi dua-duanya harus diisi dengan data yang valid. NITK ini saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mulyono dan panitia bahwa NITK ini harus dimiliki kalau ingin melakukan pendaftaran di BIMTEK.
Kemudian ketik alamat email yang valid dan Bapak Ibu bisa membukanya, kemudian tekan lanjutkan. Nanti setelah menekan tombol lanjutkan, ditunggu dulu nanti akan muncul akan dikirim ya akun yang bisa digunakan untuk login ke alamat email yang tadi Bapak Ibu sudah mengisi. Ya, sudah diisikan di halaman pendaftaran. Nah, ini contoh tampilan emailnya. Jadi ada informasi username dan juga ada informasi passwordnya. Nanti tinggal Bapak Ibu bisa digunakan untuk login. Ya, jadi setelah nanti dapat email itu, Bapak Ibu tinggal login di alamat yang tadi ya. Jadi ada bagian untuk login. Kemudian nanti akan muncul halaman administrasi. Jadi administrasi yang miliknya Bapak Ibu masing-masing gitu. Nah, jadi setelah sudah berhasil masuk, nanti tinggal menuju menu manajemen di sini dan akan ada daftar pendaftaran yang Bapak Ibu sudah tadi klik pilih daftar tadi itu. Jadi di halaman depan tadi kan udah memilih periode yang didaftar. Kemudian nanti akan muncul di halaman administrasi tadi ketika menekan tombol manajemen data pendaftaran. Tampilannya kayak gini kira-kira, sederhana saja. Jadi ada informasi, kemudian ada aksi untuk melakukan beberapa pilihan. Jadi ada di sini mengunggah berkas persyaratan dan juga ada ajukan dan terakhir ada batalkan. Ya, saya kira sudah jelas dari kata-katanya. Ya, unggah untuk mengunggah berkas. Inilah nanti yang perlu diklik pertama kali oleh Bapak Ibu. Jadi di sini ada statusnya belum diajukan. Jadi nanti setelah mengunggah, Bapak Ibu klik ajukan. Nah, kalau ingin membatalkan ya tinggal diklik batalkan. Misalnya salah pilih periode atau mungkin salah pilih jenis BIMTEK-nya, itu bisa batalkan. Ya, jadi kalau unggah nanti akan bisa tampil seperti ini. Ya, jadi persyaratan berkas yang dibutuhkan itu nanti akan muncul. Tentu saja ini berbeda-beda, setiap periode ataupun setiap jenis BIMTEK itu akan berbeda persyaratannya. Jadi nanti tinggal ini aja browse kemudian mengunggah persyaratan. Di sini ada tulisannya juga, tipe yang diperbolehkan adalah gambar atau PDF. Ya, JPG, PNG atau PDF dan berukuran maksimum 2 MB. Jadi gitu. Nanti satu-satu diunggah, kemudian setelah itu ajukan pendaftaran ya, tampil di halaman sebelumnya, kemudian klik pilih, klik ajukan. Nah, nanti kalau sudah klik ajukan, nanti di sini akan muncul status pendaftarannya sudah diajukan. Nah, setelah itu ya sudah tinggal Bapak Ibu menunggu pengumuman apakah disetujui atau tidak begitu pendaftarannya. Begitulah mungkin yang langkah-langkah pendaftaran di laman BIMTEK. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Siva ya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Anggi ya. Saya kira ya Bapak Ibu teman-teman semua ya tadi sangat jelas gitu ya bagaimana cara mendaftarnya gitu. Jadi menurut saya yakin ya teman-teman semua nggak kesulitan untuk bisa mengakses di laman BIMTEK tadi gitu ya. Baik. Nah, sebelum nanti tanya jawab, saya ingin menyampaikan ini Bapak Ibu ya informasi juga gitu ya tentang sebentar. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin menyampaikan ini gitu ya. Jadi jadwal pelaksanaan ya Bapak Ibu, yang pertama adalah bahwa pengajuan sebagai calon peserta ini masih cukup lama ya, kurang lebih masih ya 2-3 mingguan lagi ya. Jadi sampai 13 Juli gitu ya. Jadi silahkan gitu ya kalau teman-teman PLP ingin mendaftar gitu ya. Waktunya saya kira cukup panjang ya. Kemudian yang kedua gitu ya. Jadi nanti kami akan menyeleksi ya. Menyeleksi calon pesertanya itu
ya sekitar setelah tanggal 13 Juli ya Bapak Ibu ya, kita mohon diberi waktu ya kurang lebih ya seminggu 2 mingguan gitu ya, untuk karena yang kami seleksi tidak hanya calon peserta tapi juga untuk PT pembinanya ya. PT pembinanya ini seperti tadi di awal saya sampaikan ada 18 yang kemarin ikut penjelasan gitu ya. Moga-moga mereka mendaftarkan semua gitu ya, sehingga perguruan tinggi tersebut bisa menjadi alternatif pilihan Bapak Ibu gitu ya untuk mengikuti BIMTEK gitu ya. Dan magang maksud saya. Nah, program ini saya kira tidak akan berhenti di sini saja gitu ya. Nah, ini karena kembali lagi tadi di awal ini program baru gitu ya. Dan karena program baru ya kita juga belum terlalu banyak gitu ya. Baik PT pembina maupun pesertanya. Nah, ke depan gitu ya insya Allah, karena memang sebetulnya program magang ini juga menjadi salah satu andalan ataupun salah satu misi kementerian gitu ya, dalam rangka Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar gitu ya. Jadi kami optimis gitu ya ke depan gitu ya untuk program magang gitu ya, utamanya untuk PLP gitu ya, itu ke depan akan bisa lebih banyak lagi. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Andi, bisa jadi tidak hanya yang 4 bidang tadi ke depan gitu ya. Karena memang tahun ini fokusnya 4 bidang dulu gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga kita rencana mengumumkan calon peserta itu sekitar 12 Agustus, masih cukup lama ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan umumkan gitu ya, dan kami ini juga sambil ini Bapak Ibu ya, sambil mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan karena kan sekarang juga ada sebagian daerah yang ditetapkan sebagai zona merah, ada mungkin yang oranye, ada yang kuning gitu ya, ada yang hijau gitu ya. Nah, kita ingin nunggu gitu sambil menunggu itu gitu ya. Karena sebetulnya pelaksanaannya kan masih juga cukup lama ya, juga cukup lama gitu ya. Masih antara September Oktober gitu ya. Nah, saya pun sebetulnya berharap juga nanti suatu saat barangkali ada di tempat lain gitu ya, yang bisa diefisiensi pendanaannya sehingga bisa dimanfaatkan untuk menambah gitu ya kuota peserta magang tahun ini gitu ya. Barangkali bisa umpamanya nanti dibuka program yang lain selain 4 tadi gitu ya, nanti kita lihat gitu ya. Nah, tapi yang sudah jelas adalah yang 4 itu dulu gitu ya. Nah, terakhir saya kira harapan kami sih November ya Bapak Ibu, tapi kembali lagi ini masih banyak yang tentatif. Kenapa? Karena kembali lagi tadi COVID-19 tadi gitu ya. Bisa jadi kita mundur gitu ya. Nah, tapi kalau nanti sudah melihat bahwa peluang ini terbuka gitu ya untuk dieksekusi kapan namanya, tapi setidaknya antara September Oktober gitu ya. Nah, bisa saja nanti awal September atau pertengahan September gitu ya, selesai Oktober, atau bahkan bisa barangkali mungkin mundur gitu ya. Baik. Itu untuk jadwal pelaksanaan. Yang berikutnya untuk pengajuan proposal melalui ini ya Bapak Ibu ya. Melalui ini ya. Kompetensi tendik kemdikbud.go.id ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah pendanaan ya. Jadi kami membagi 2 ya pendanaan. Yang pertama adalah pendanaan untuk peserta ya. Yang kedua adalah pendanaan untuk PT pembina. Ya. Nah, untuk peserta, Bapak Ibu, kami nanti akan memberikan bantuan pendanaan, gitu ya. Bantuan pendanaan itu adalah komponennya adalah untuk biaya hidup peserta, ya. Biaya hidup peserta itu macam-macam di dalamnya, ya. Silahkan Bapak Ibu. Jadi nanti, tapi di dalamnya adalah mamanya kalau biaya ngekos, gitu ya. Ngekos di barangkali di dekat kampus gitu ya Bapak Ibu gitu ya, di dalamnya termasuk biaya katakanlah untuk konsumsi, mamanya makan
siang atau makan pagi atau makan malam gitu ya. Nah, kita ada bantuan buku juga gitu ya. Silahkan gitu ya. Kemudian biaya kesehatan gitu ya, barangkali Bapak Ibu mau beli vitamin untuk menambah supaya tidak gampang masuk angin gitu ya, itu silahkan ya. Tapi kalau enggak pun nanti dipakai yang lain itu secara ini ya tidak terlalu tidak salah-salah benar gitu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, kami juga memberikan tiket peserta ya, at cost gitu ya. Jadi dari berangkat sampai pulang lagi ditanggung ya tiketnya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, yang penting teman-teman semua nanti pesertanya tiketnya tiket ekonomi ya. Yang penting jangan ini saja ya, yang bisnis ya atau yang eksekutif ya, nanti kalau mau seperti itu berarti harus bayar sendiri gitu ya. Nah, yang terakhir adalah untuk perguruan tinggi pengirim juga boleh memberikan bantuan pendanaan ya. Jadi tidak berarti seluruhnya dibebankan, tapi kalau mau gitu ya, itu tidak ada salahnya mau memberikan tambahan transportasi atau barangkali semacam kayak honor atau apa gitu ya, atau komponen-komponen lain itu tidak tertutup ya. Artinya silahkan ya. Tapi harapan kami gitu ya, atau kami sudah mengira-ira gitu ya, dengan dana sekitar 3 juta ini gitu ya. Memang nggak besar ya Bapak Ibu gitu ya. Moga-moga bisa untuk biaya hidup selama kurang lebih 1 bulan gitu ya. Nah, komponen kedua untuk tuition fee ya. Jadi nanti besarannya ini dari PT Pembina, jadi nggak usah teman-teman PLP nggak usah perlu berpikir yang ini gitu ya. Nanti jadi PT Pembinanya nanti yang akan mengusulkan ke kami gitu ya. Nanti besarnya seperti apa. Jadi selama di sana full gitu ya, kita biayai gitu ya proses dari magang itu ya. Katakanlah maunya hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, sampai nanti selesai di akhir bulan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi biaya untuk tuition fee ini dan juga biaya untuk peserta itu nanti akan dikontrak jadi satu gitu ya. Jadi kita jadikan satu, kita berikan ke perguruan tinggi ya. Kita berikan ke perguruan tinggi. Nah, nanti perguruan tinggi yang akan membagi untuk peserta ya. Jadi yang 3 juta itu langsung nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, PT Pembina itu juga dimungkinkan gitu ya, dimungkinkan untuk bisa mencarikan kos-kosan gitu ya. Jadi bukan berarti ini harus yang mencari itu si pesertanya, enggak. Nah, itu akan lebih baik gitu ya, jika PT Pembinanya yang mencarikan ya kos-kosannya gitu. Tapi ini juga tidak tertutup gitu. Kalau Bapak Ibu peserta yang mencari sendiri juga kami persilahkan gitu ya. Tentu ini dengan dana yang kami berikan tadi gitu ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti pelaporannya melalui ini ya. Jadi ini untuk PT Pembina itu, jadi kalau itu yang atas itu untuk PT Pembina itu melalui beda laman ya Bapak Ibu. Kalau yang untuk pesertanya adalah melalui kompetensi tendik.kemdikbud@kemdikbud.go.id gitu ya. Jadi beda ya, nanti jangan sampai salah masuk gitu. Nah, jadi kalau untuk peserta ini yang bawah, kalau untuk PT Pembina itu yang atas gitu ya.